Tentu saja wasit David Strong berhentikan pertarungan pada ronde ketiga dengan kemenangan tap out menggunakan teknik striking dari sudut biru. Gu Nawan the real champion Wong Fei Hung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela diri. Oke teman-teman, kali ini pada kesempatan kali ini tim bela diri dapat kesempatan spesial bersama Mas Gunawan. Semangatnya terlalu membara Mas ya. Iya. Pertandingan ini harus semangat ya. Oke teman-teman, kita dapat kesempatan yang luar biasa sekali disambut Mas Gunawan di tempat latihannya. Nah, kita tanya kesiapannya bentar lagi mau pertandingan. Iya. Harus semangat, Mas. Iya, harus semangat Mas. Tapi sekarang kabarnya sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat, Mas. Fit semua badan, siap semua ya? Siap lahir batin, Mas. Siap Oke. lahir batin. Lahir batin wis kepuan pokoknya. Pokoknya niat insen yang digawe wis, Mas. Iya. Mas Gun, tapi lepas dari pertandingan itu banyak yang pengen tahu awal sampean itu kok bisa dipanggil Bung Fei Hung itu gimana sih awalnya? Oh, gitu. Ceritanya. Jadi, kita harus kembali ke tahun 2011 ya, Mas. Jadi tahun 2011 itu awal kali saya pelatnas SEA Games. Nah, waktu itu saya pelatnas SEA Games di Beijing. Iya. Di situ kita sholat Idul Fitri di Kedubes. Saya lihat salah satu jemaatnya itu pakai baju tradisionalnya itu. Iya. Kalau saya orang Indonesia kan anggapnya itu baju busuk. Ya. Saya lihat bagus. Saya pengen beli tapi waktu itu nggak tahu, Mas, nggak tahu tempatnya di mana. Nah, setelah itu kita itu ke pelosok, maksudnya kita kan dari Beijing kota ya itu ya, kita separingannya ke pelosok sekali ke desa. Di situ ada toko-toko orang jual-jual pernik busuk. Nah, saya jalan sama teman-teman saya, jalan aja, nggak bisa Pokoknya nyari baju itu ya? Nah, pokoknya jalan, pengen ada apa yang bagus sekiranya dibeli ya dibeli. Bahasa juga nggak bisa, bisanya cuma yes no tok, meo no cuma gitu, antara meo sama no sama aja wis. Iya. Nah, akhirnya jalan-jalan, ada baju, Mas. Baju itu saya beli 3, merah, putih sama biru. Saya buat sholat setiap kali saya buat sholat, saya buat gantian loh. Terus habis itu sering pelatnas di Cina, pindah-pindah tempat. Akhirnya kita tahu tempat mana jualan-jualan tradisional gitu kan, tahu. Ya, setelah itu 2016 maupun ada audisi MMA. Saya lolos, dapat grade B+ waktu itu ya. Jadi kemungkinan besar dipanggil lah. Waktu itu saya kalah. Setelah itu PON 2016 saya masih bertanding. Saya dapat kabar dari Mas Walter TV One. Iya. Ya, yang biasanya ngabari itu dia gini. Selamat malam Mas Gun, kesediaannya untuk tanding ini ya gitu. Terus ada lagi saya dapat WA lagi dari Pak Risaldo, dia yang biasa nih tim kreatifnya TV One. Menyarankan saya untuk pakai baju ciri khas untuk entertain. Nah, saya tanya sama orang tua saya, Bu, saya pakai baju apa ya untuk entertain ya? Saya, sampean pakai iku lho nak, apa iku jenenge nak? Baju ini sampean sing biasane sampean gawe salat baju koko sing ndi? Ya sing naga iku lho api. Oh iya ya. Kan saya di situ diminta Mas julukannya apa saya nggak pernah tahu. Saya wis katanya ibu saya gini, nah sampean pakai itu nanti biar penonton yang ngasih julukan sendiri itu penonton. Itu kan suci, bajunya buat sholat terus pakai aja. Nah setelah itu kan
saya mulai dijuluki Black End, dijuluki ini, dijuluki itu wis. Sampai terakhir ada Mas Septian itu salah satu mentornya tim kreatifnya dari TV One itu bilang gini ya ke Pak Riserto. Pak Riserto, iya apa Sep? Itu Gunawan ini julukannya itu Wong Fei Hung dulu. Kenapa kok Wong? Lihat perhatikan Gunawan, setiap kali dia tanding selalu pakai baju wusunya itu. Iya, dia juluki Wong Fei Hung gitu. Padahal itu sama bapak sama ibu disuruh, namanya orang mau berjuang pakai yang suci gitu. Oh gitu. Awalnya namanya Wong Fei Hung itu ya. Gitu. Terkenalnya namanya Wong Fei Hung. Sebenarnya itu bukan baju akrobat atau apa. Ya memang buat sholat biasanya. Iya. Sekarang ada banyak Mas. Tapi saya ke Cina saya pulang. Soalnya kan Udah jadi ciri khas ya. Makanya. Tapi kan banyak bajunya. Banyak Mas. Sampai digigit itu kurang ajar kok saya gini. Oke Mas. Kalau sejarah perjalanan bela diri Mas Gun ini gimana sih? Dulu dari basic apa sih sebenarnya? Kalau itu dari SD ya Mas. SD saya itu SD kelas 4 saya ikut, iya SD kelas 4 itu saya ikut silat Mas. Silat saya itu sebenarnya perisai diri. Perisai diri. Awalnya itu SD sudah ikut perisai diri, saya sudah ikut kejuaraan. SD itu saya kelas 5, kelas 6 itu sudah bertanding, tapi mewakili nama SMP. Karena usia kan nggak bisa, terus berat badan. Saya tanding di situ. Jadi mulai SD. Maklum Mas, bapak saya kan waktu itu kerjanya cuma tukang becak. Bapak saya tukang becak, saya sendiri anak jalanan ngamen gitu. Saya ngamen. Setiap kali saya mewakili sekolahan, saya selalu dapat uang saku 5.000. Lumayan kan saya kasihkan orang tua. Silat SMP. Begitu saya SMP, saya SD itu kelas 5, kelas 6 saya sudah ikut kejuaraan silat perisai diri kan antara SMP itu. Padahal saya masih SD. Terus habis itu saya itu kan punya keinginan kepingin jadi juara dunia di tinju sebenarnya. Tinju. Oh. Nah, saya itu SD kelas 5 datang ke Sasana saya. Sasana Piri Boxing Camp. Waktu itu yang nerima pelatihnya marah-marah. Kalau kamu mau jadi petinju, kamu harus berhenti sekolah, fokus latihan gini A sampai Z. Pokoknya ngomongnya A sampai Z. Saya diusir, saya pulang nangis. Saya ngomong sama ibu bapak saya. Bapak sama ibu kan ngomong, memang belum waktu nih, Le, kamu latihan apa? Tinju. Nanti kalau sana. Saya tetap latihan silat sampai SMP. SMP saya masuk tinju, sekolah tinju. Sekolah sambil latihan tinju gitu Mas. Dia di Pire sama tetap Pire. Ya tetap masih di jalan, hidupnya masih ngamen untuk biaya nyambung biaya hidup. Ya latihan gitu. Soalnya kalau saya suruh tinggal di Pire, saya harus meninggalkan sekolahan. Harus nggak sekolah waktu itu. Ya, saya nggak bisa. Harus ngecamp ya? Harus base camp, fokus di situ nggak bisa Mas. Kalau bapak saya nggak bisa, karena kalau bapak saya memang tukang becak, tapi beliau sebelum jadi tukang becak, dia dulu zamannya bapak saya itu dulu olahraga. Jadi tahu gitu loh Mas, kalau seumpamanya anak ini dipaksa umur segini harus masuk camp, dia akan stres, dia akan seperti itu. Sampai umur berapa Mas itu ikut perisai diri? Perisai diri itu sampai cakal calon keluarga. Sampai calon keluarga itu dilepas. Itu saya lepas, saya fokus di tinju. Karena sampai karirnya sampai di tinju? Karir saya luar biasa itu Mas. Jadi saya baru gabung tinju, latihan. Saya SD kan ada teman saya itu opanya dulu petinju, namanya Freddy Ramsey. Saya juga, jadi SD itu saya latihan tinju di rumahnya Brian itu. Terus habis itu sama latihan silat. Jadi begitu SMP saya masuk tinju, saya sudah punya basic. Oh gitu. Nah waktu saya naik daftar tinju di Pire, saya itu bawa becak, naik becak. Memang adanya becak diantar ibu saya itu barusan melahirkan adik saya yang namanya Mila. Langsung orientasi Mas. Nyampe di Pire,
Nama kamu siapa? Ibu saya kan ngomong, ini anak saya Gunawan mau latihan tinju gini. Namanya pelatih tinju saya dulu mandangnya masih apa gitu kan. Ya memang rata-rata orang lihatin dari casing mas. Lihat saya itu becak ingin, terus saya dipanggil, siapa nama kamu? Dia Pak, saya Gunawan Pak. Serius kamu mau latihan tinju? Dia Pak, serius Pak. Yo, kamu pilih itu teman-temanmu, pilih satu orang. Lah orang kan nggak tahu mas, suruh pilih itu pilih apa ya? Saya milih aja. Saya kira kenalan, disuruh pakai sarung tinju sparring. Langsung suruh sparring? Ya bocor saya mas, hidung saya bocor, mata saya betem. Oh dalam hati saya misu-misu saya. itu daftar itu ya. Habis itu kan gini, selesai sparring 3 runde, wes. Biarpun apa namanya punya basic kaget kan mas, namanya kepala nggak kena kepukul, biarpun SD ikut silat kan beda, kepala nggak kepukul. Oh sama kayak tahu kalau ayam disembelih meter gitu, saya nyaris kayak gitu mas. Habis itu digini kan, ibu saya tanda tangan administrasi bayar 50.000, saya diginikan, Gunawan mulai besok kamu itu ya datang latihan ke sini lebih awal, bantu bersih-bersih. G Pak, G saya salim pulang. Mancal becak sambil nyonyot, aku misu-misu mas. Bocor. Iya, tapi ibuku guyu ae. Ibuku di rumah ditanya bapak, ya apa Gunawan? Balas Gunawan wani kendel. Terus di rumah saya ditatar sama ibu sama bapak. Aku sampean wis tak izini untuk bertanding. Tapi aku minta sampean kondisinya nggak kayak gini, kan bonyok mas saya. Sana sudah terlatih mas, saya enggak mas. Saya sudah bonyok. Saya gini Pak, Bu. Nah, di situ saya datang di awal saya. 1 bulan pertama itu yang saya rasakan itu di sasana saya itu latihan mentalnya luar biasa mas. Saya tuh jadi bersih-bersih, nyapu, ngepel selama 1 bulan. Datang lebih awal itu cuma suruh nyapu, ngepel. Nggak boleh pulang, nanti anak-anak selesai latihan suruh nyapu, ngepel lagi. Jadi saya jalani terus Itu sampean aja atau gimana? Ya namanya orientasi kan. Oh, mas. iya, Orientasi. Saya cerita bapak itu dilatih apa nak? Itu Pak apa namanya nyapu ambil ngepel lu. Oh iya, lu besoknya sampai 1 bulan lu. Nah tapi sama bapak saya itu kan ditelateni mas. Maksudnya siang diajak lari siang, diajak itu. Akhirnya datang waktu ini saya dilatih dasar lagi, latihan dasar. Terus manajer saya tahu saya ngamen kan. Waktu itu ngamen. Loh, kok napa nang kene? Yo ngamen, Bos, golek mangan. Saya bilang gitu sama Pak Eri. Yes, bahasanya bahasa kayak anak jalanan, memang bahasanya kayak gitu memang. Waktu itu wis jalan set ketemu di Sasana, besoknya saya sudah belajar basic. Saya disparingkan lagi sama anak yang awal itu saja. Saya dendam kan, Mas. Dendam saya, Mas, gondok saya, Mas. Iya. Saya akhirnya itu apa namanya? Tekad. Kun, sparring Kun. Ambil iku. Lupa saya nama teman saya. Yo. Ya, Bos. Hormat kita kalau hormat kan. Siap, Bos. Ya, Bos. Sparring. Dalam hatiku. Oh, ganti dia Mas yang punya. Giliran. Soalnya kan saya sudah punya basic, cuma waktu itu sama Pak Freddy Ramzi kan dilatih menghindar mukul. Nah, kalem-kalem saya mulai apa namanya belajar ngamati teman-teman saya yang latihan. Oh gitu mukul, oh menghindar itu kayak gini. Yo masih bondoin nabrak-nabrak dulu Mas. Setelah itu manajer saya gini, oh anak ini bisa juara nanti. Setahun latihan nggak sampai setahun. PON 2004 sudah selesai kan, saya masuk 2005 itu kan saya di Kire itu. Yang peraih medali perak PON KO sama saya. Gitu ya? Dari umur berapa itu Mas? Ya saya kan masih SMP itu Mas. Masih SMP wis ngao? Menang KO saya sudah tajam kayak gitu. Saya gila Mas, kalau saya disuruh berkelahi saya gila. Soalnya apa namanya, bapak saya itu ngajari saya ngempet. Disakiti wong itu ngempet. Tapi begitu di arena dilampiaskan. Selalu kayak gitu. Jadi bapak SMP udah ngao? Sudah itu. Loh itu ada yang lebih serem lagi. Gimana? Terus latihan, event-event ada event amatir. Saya SMP kelas 3.
Ngepaplek iya. Pelatih saya terus terang gaplek saya ngomong kayak gini. Ngomong gini, Gun, besok main. Siap bos. Kita sudah 1 minggu pemanasan timbang badan. Besok kamu itu lawan Marinir. Kamu belum tahu kamu Marinir itu cor-coran semua itu. Mental saya dijatuhkan pelatih saya. Yo pak gitu. Nah waktu itu saya tanding sama senior saya Wiwit namanya. Memang dari Marinir. Saya sekolah dulu mas. Saya izin. Saya berangkat. Sampai saya izin ke guru saya. Bawa masa mas. Bawa teman-teman SMP. Iya. Gitu. Bawa teman-teman SMP. Terus gini. Bu, Pak, saya mau tanding tinju. Kapan? Besok hari Sabtu. Oh iya. Sukses ya, datang ya Bu. Gimana Gunawan? Di Pire sini loh Bu, belakangnya Hotel Narita saya bilang gitu. Oh iya. Jadi teman-teman saya SMP itu bolos gitu. Dul, saya kan dipanggil Gundul. Dul, kan Gunawan dipanggil. Oh iya. Dul, opo? Kapan kapan? Yon tenono terus akhirnya truk TNI datang. Jancuk, Dul, semua lawan TNI. Iya. SMP ya? SMP saya gini. Terus ada temannya. Temannya gini. Siapa namanya Gunawan? Siapa? Saya Pak. Berani kamu sama Marinir? Nggak berani Pak. Tapi kalau di ring tinju ya beda lagi urusannya Pak. Saya gitu. Terus tak tinggal minggu mas. Main 4 ronde saya menang KO ronde ketiga. Wes. Itu modal saya berani wes. Semua itu modal saya berani. Soalnya saya di sasana tinju gemblengan saya luar biasa. Mental saya kena mas. Mental saya kena. Saya sparingan waktu itu masih SMP itu disparingkan sama Sofian. Sofian itu kalau sama juniornya nggak punya hati itu dia itu. Dihabisi bener. Beda sama Oga, beda sama Filipus, beda sama Nesi. Ngomong. Kalau Sofian enggak. Habisi. Saya. Berarti di situ ceritanya Om. Saya itu pernah ibu saya nangis mas. Karena Saya habis sparring sama Sofian. Pulang kan capek tidur. Besoknya bangun nggak bisa, kepala saya diangkat. Diangkatnya nggak bisa, bangun nggak bisa. Saking seringnya, bayangkan sparring tinju seminggu 3 kali loh. Saya SMP loh mas. Disparingkan dengan anak-anak profesional waktu itu. Bukan amatir loh ya. Saya mainnya amatir tapi dimainkan sama profesional. Kalau mau cari di internet itu bangsanya Sofian Effendi kayak apa itu sampai sekarang masih ada. Gemerlapnya dia kayak apa masih bagus dia masa-masa itu. Ngeri dia. Sampai nggak bisa ngomong ya dari situ. kalau sampai ini mas, kok bisa menggeluti wusu ceritanya gimana? Dari tinju kok ikut wusu? Jadi waktu itu promotor profesional kita itu meninggal dunia. Promotor terbaiknya Indonesia, almarhum Pak Asem. Pak Asem itu promotor terbaik di tanah air waktu itu yang bisa jadikan juara dunia. Apa kan beliau? M. Rahman. Saya dulu juga sparring sama M. Rahman juga mas. Biarpun ditul-tul kayak orang budek itu sparring sama M. Rahman pusing ya. Ditul dulu pusing. Terus meninggal. Saya ada teman namanya Heldi Darwis. Bapaknya itu aktif di organisasi wusu. Saya diajak main ke Jurda Wusu. Saya belum tahu mas wusu itu gimana. Saya pakai kembangan kayak silat gitu. Ditendangi. Saya baru sadar ternyata nggak perlu kembangan. Lah soalnya apa mas? Kan namanya ke Jurda ya. Lawan saya itu kembangan ya. Otomatis saya ikut kembangan. Terus saya di final ketemu anak ini nggak ada kembangan, langsung main sikat blok ya. Habis itu saya nggak ada kembangan lagi. Saya baru paham. Nah, di situ saya juara Jawa Timur. Habis itu vakum lama ditilap. Oh iya. Kan akhirnya ini mas, simpang siur lagi. Nah di situ simpang siur lagi. Orang tua saya itu kan beca lihat pertandingan, bukan pertandingan itu banner, saksikan dan ikuti ke Jurda Wusu kalau nggak salah. Bapak saya nonton lihat, wani main gini ya, wani pak. Akhirnya kita datang ke sana sepedaan mas. Di sini mas eventnya mas. Belakang sini Indonesia saya masih ingat. Saya dari bapak saya itu rumah saya Pumpungan.
sepeda ontelan, goncengan orang tua tuh. Nyampe sini bubar mas. Ya apa sampe? Akhirnya Untung masih uman panitia. Ngomong sama panitianya. Waktu itu panitianya Pak Wayeng. Disuruh datang saya ke Limanaga. Karena dulu kan lihat katanya, Bun kamu setahun ini saya cari Bun. Setelah ke Jogja kok nggak ada kabari kamu. Nggak tahu Pak Wayeng. Saya juga waktu itu juga itu apa namanya simpang siur ya mas. Terus gimana Pak Wayeng? Ya kamu latihan di sini untuk persiapan apa ke Jurnas 2005 itu mas. itu di WC. Jurnas juara berapa? Juara 1. Saya atlet terbaik amatir apa ke Jurnas Wushu junior terbaik 2005. Jadi saya 2005 itu ngalaman marinir, cari lagi, cari event terus mas. Saya nggak tahu garis saya bisa sampai sini nggak tahu, tapi yang tahu itu bapak saya gambarannya. Kalau ikut KONI nanti dibiayai KONI kayak gitu. Bapak saya yang cari jalan. Yang nyari jalan untuk pertandingan itu ya? Ya, akhirnya istilahnya sampai delosor nemoni pengurus sana. Limanaga itu di bongkaran sana loh mas. Becak mas, kita mas ke sana mas, sama bayang dong enggak? Iya. Ya Allah, becak ngontel sepeda dari Pumpungan ke sana wis. Cari jalan, alhamdulillah dapat juara 1, atlet terbaik dapat piala kan. Mas sampai ada pialanya. Sekarang ada. Pertama kali dapat bonus dari Pak Bambang. Pertama kali 1 juta. Rasanya gimana? Semenangnya minta ampun mas. Saya kasihkan orang tua saya sih. Bapak saya ngomong jangan puas, cari jalan lagi. Di sini mulai mengenal sedikit liku-liku tentang politik. Ternyata sasana saya nggak disukai oleh Pemda. Oh gitu. Sasana Limanaga waktu itu. Mau gak mau saya kepingin tampil kan mas. 2005, 2006. Oh 2006 mas. Saya 2006 juara nasional itu. Jadi rentetannya 2 tahun 2005, 2006. Terakhir itu 2006 saya itu juara yang di Semarang terbaik. Desember saya nentukan nasib kan saya ke Jurda, Selekda di THR. Lawan saya waktu itu ada Mas Ali, seniornya Mas Yakut di Sawang Galeng. Alhamdulillah mas, saya bisa nyisikan Mas Ali, kita ketemu di final. Alhamdulillah saya menang. Lah jalan saya buka di situ. Akhirnya 2007 saya berangkat mewakili Jawa Timur untuk prapon di Medan. Saya gagal, cuma dapat 8 besar. Saya nangis mas. Soalnya waktu itu kabarnya yang tanding di PON hanya 4 besar. Nangis habis itu? Nangis saya kan 8 besar. Iya. Tapi pelatih saya sama Mas Agus pelatih saya gak mungkin 8 besar. Mas Agus kan juga apa namanya juga 8 besar. Doa sih gak mungkin kalau 8 besar itu kedikitan. Ya 4 besarnya sedikit. Kalau 8 masih ada penyusun. Saya belum paham mas, maksudnya per 8 bahasa itu bapak saya paham. Wis pokoknya kalau menang sekali nanti sampean semifinal. Mas sampean. Saya terus Mas Agus alhamdulillah. Gajian mas dari awalnya jadi sparingan itu selama 2007 sparingan 500.000 naik gaji jadi 1.750.000. Saya kasihkan orang tua semua. Itu saksi saya ibaratnya dari kecil sampai saya punya anak itu ya pelatih saya Mas Agus Suprayitno sekarang itu. Itu saksi sejarah. Saksi sejarah. Sudah saya anggap emas, anggap bapak. Kalau di rumah Mas Agus itu anak pertama, saya anak kedua. Oh iya. Jadi Mas Agus itu saksinya saya. Awal keberangkatan saya, penderitaan saya, dikhianati orang, dilukai orang. Tahu semua. Semua tahu. Dan Mas Agus yang selalu ngedem-ngedem ya. Nah, dari itu semua mas, emang Mas Gun ini memang hobi berantem gimana sih? Ya itu tadi loh mas, tadi kan sudah saya sampaikan. Saya anak jalanan mas.
di jalanan itu gap-gapan, kelompok-kelompokan. Dan kelompok saya itu paling lemah karena kelompok saya itu ada adik saya sama bapak saya. Jadi waktu saya ngamen itu bapak saya nunggoi aku mas, nunggoi aku nang pinggir dalan nang bibit. Tujuannya apa? Tujuannya ben anake iki nggak katut arek-arek minum minuman keras, jambret, terus di tempat lokalisasi. Banyak diedukasi gantian mas, kalau bapak saya narik ibu saya nunggoi, ibu saya nunggoi. Dari situ namanya anak jiwa muda mas ya, aku diganggu arek iki nahan mas. Bapak saya ngomong ojo lu duduk levelmu, bapak saya selalu ngomong gitu, duduk levelmu. Luang saya loh itu juga sudah ikut tinju mas. Saya berhenti ngamen itu 2008, 2009 saya pelatnas, panggilan pelatnas SEA Games saya berhenti ngamen. 2008 loh saya masih ngamen, masih belum bisa meninggalkan jalanan maupun gitu. Soalnya di jalanan saya ketemu nyaman, ketemu orang-orang sing apa namanya buat nyaman ya. buat saya dongkol terus habis itu di tempat pertandingan dilampiaskan, di tempat latihan dilampiaskan, saya gitu mas. Gitu. Boleh saya tanya tuh. Jadi kalau latihan saya lampiaskan di tempat latihan. Nah, dikejar satpol pp, di apa, di kepala saya diinjak satpol pp gini juga sudah pernah. Wih. Makanya saya butuh kerja. Ada teman saya namanya suaminya satpol pp ya. Suruh saya coba daftar satpol pp, saya nggak mau karena saya pernah diperlakukan seperti itu. Ditampar, ditendang, kepala saya diinjak pernah. Terus makanya saya dongkol. Pengen saya jadi tentara, ternyata saya pendek, nggak jadi. Iya. Kalau itu mas, emang dari keluarga bela diri atau gimana sih? Kalau bapak itu basicnya ada Dari guru olahraga kan, dari guru olahraga, jadi saya rasa bapak saya itu tahu gitu. Kalau selama ini mas Gun ini yang sampai sekarang yang buat jadi semangat terus, rahasianya siapa? Keluarga siapa? Ya mas, saya itu selalu lihat ibu saya, ibu sama bapak saya. Sebelum saya sampai di sini itu kan perjuangan orang tua saya luar biasa berat ya mas. Saya selalu ingat itu. Kalau orang paling berjasa mas? Ya orang tua tetap. Orang tua. Orang tua. Tanpa orang tua nggak nyampe segini mas. Dan keduanya sama saksi sejarah itu. Iya, Mas Agus itu. Kakak pertama. Kakak pertama saya itu. Iya. Itu saya sampai sekarang pun bisa beli rumah, bukan beli rumah, kredit rumah itu arahannya Mas Agus. Jadi Gun gini loh Gun, iso kamu, Mas. Jadi istri saya itu pengen punya rumah. Saya itu sudah ngajukan KPR rumah mas, tapi selalu ditolak bank karena saya nggak ada jaminan. Akhirnya saya minta tolong Mas Agus, dibantu Mas Agus, terus sama menghadap pembina kita Pak Lukman Lajoni, beliau yang paling berusaha membuatkan sebagai jaminan. Iya. Oke. Jadi saya di tempatnya Pak Lukman itu sebagai stafnya Pak Lukman di PT PAL, sebagai staf hura-hura mas. Jadi kalau Pak Lukman butuh Gun, aku kesini gini, aku butuh ini, siapa? Saya anggap saya tim hura-hura. Tim hura-hura. Tim hura-huranya Pak Lukman. Oke mas, kalau tadi banyak sejarahnya itu, melatih mental versi Mas Gun ini gimana? Saya mas, saya itu mungkin sudah bentukan dari alam itu tadi ya mas. Alam bentuk saya kayak gitu, terus kalau saya pribadi sebenarnya sudah ingin lepas sih mas, nggak kuat, tapi selalu lihat orang tua. Bapak saya dulu kan pernah jatuh dari bangunan. Bapak saya setelah keluar jadi guru, karena guru gajinya kecil, jadi kuli itu besaran kuli mas, gajinya guru waktu zamannya bapak saya itu. Jatuh dari bangunan, pernah koma, pernah apa. Jadi di saat saya mau lemah, adik saya mau lemah, saya lihat orang tua saya. Dulu saya tidurnya di lemaan kerdus mas. Orang tua saya, adik saya tidurnya lemaan kerdus gitu, nggak ada kasur, jadi ngamen gitu, pikap gitu, le kerdusnya tak pe oleh enggak, lu katanya mau gaya apa, tak gaya lemek turu le, walah mas, sampai orang itu apal sama saya, le jadi ngamen dulu, le oleh enggak kerdus tak pe, yo kawan, iki tak gaya kerdus butuh enggak, mau dol tak enggak le tak gaya turu,
emang dibuat tidur. Akhirnya sedikit bisa beli kasur, ya lama-lama bisa punya dipan apa sedikit-sedikit. Dari olahraga akhirnya bisa ngangkat semuanya, Mas. Oke Mas, kalau pertandingan paling berkesan selama karir Mas Gun ini, pertandingan kapan? Waktu itu